Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Batullah dari Prodi Teknologi Informasi, Institut Teknologi Telkom Surabaya, ingin mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Diagnosis Penyakit Jantung Berbasis Elektrokardiogram menggunakan algoritma Deep Neural Network. Untuk latar belakang, yaitu penyakit jantung seringkali menyerang secara tiba-tiba dan berakibat fatal pada seseorang. Hal ini disebabkan oleh minimnya gejala yang dirasakan oleh penderita, sehingga penyakit tersebut semakin berkembang dalam tubuh. Faktor penyebabnya bervariasi, namun seringkali disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Seiring perkembangan teknologi, pengetahuan tentang penyakit jantung semakin bertambah. Dengan begitu muncul beberapa teknologi yang dapat mendeteksi kinerja jantung. Metode yang paling umum digunakan adalah elektrokardiogram atau EKG. Lalu berikutnya untuk tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Rajeswari Devi dan Kalaifani pada tahun 2020 yang membahas tentang penggunaan teknologi machine learning dan IoT dalam diagnosis aritmia kardiovaskular menggunakan fitur statistik dan dinamik dari sinyal sinyal elektrokardiogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik machine learning dan IoT dalam kombinasi dan dengan fitur-fitur statistik dan dinamik dari EKG mampu mengklasifikasikan beberapa jenis aritmia kardiovaskular yang dikenal dengan penyakit jantung dan pembuluh darah dengan akurasi yang tinggi. Lalu untuk penelitian yang kedua dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Divya Dayan pada tahun 2020 membahas tentang penerapan metode deep learning yang digunakan untuk memproses sinyal EKG dalam rangka mengidentifikasi dan memprediksi penyakit kardiovaskular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu memprediksi penyakit kardiovaskular dengan akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan metode konvensional. Untuk pendahuluan, pertama adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan deep neural network untuk diagnosis penyakit jantung berdasarkan data EKG dari pasien. Lalu kedua, bagaimana proses deployment sebuah website dari model yang optimal untuk melakukan proses klasifikasi. Lalu untuk tujuannya yaitu mengekstraksi fitur-fitur khusus dari data EKG dan EEG dan melakukan pelatihan model dengan parameter yang dioptimalkan. Peneliti dapat mengatur layer dance dan menyesuaikan jumlah node serta fungsi aktivasi yang diinginkan. Lalu, membangun infrastruktur web menggunakan teknologi server-side scripting seperti Flash dan memuat model DNN yang telah dioptimalkan ke dalam infrastruktur tersebut. Lalu untuk manfaatnya dapat membantu para dokter dan tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dan penanganan yang lebih tepat terhadap pasien, sehingga dapat meningkatkan kesembuhan dan mengurangi resiko kematian. Untuk data yang digunakan pada kali ini adalah EKG atau elektrokardiogram, yaitu sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas listrik pada jantung. Sinyal EKG memiliki respon gelombang dalam bentuk PQRST yang diperoleh dengan mengambil pembacaan dari sensor elektroda. Penilaian ritme dan detak jantung dapat dilakukan dengan memanfaatkan jarak antar detak jantung untuk menghitung detak jantung dengan rumus detak jantung sama dengan 6.000 dikurangi jarak antara R1 ini dan R2 dikurangi R2. EKG memiliki data luaran yang sangat besar sehingga membutuhkan teknik pemrosesan digital yang canggih seperti algoritma neural network. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah algoritma Deep Neural Network, yang mana merupakan tingkatan dari apa algoritma neural network sendiri, lebih tepatnya ANN atau Artificial Neural Network yang dikombinasi dengan Deep Learning. Karena cocok untuk mengolah dataset bertipe big data, model ini dapat secara langsung mengenali data mentah sensor tanpa pemilihan fitur dan pemrosesan sinyal. Model arsitektur DNN yang diusulkan memiliki 3 layer seperti pada gambar. Rumus yang umum digunakan pada algoritma Deep Neural Network adalah persamaan feed-forward di berikut, di mana Z adalah matriks bobot dan adalah hasil dari perkalian matriks bobot yaitu W.
dan dikali dengan input atau X-nya nanti dari data, kemudian ditambah dengan bias atau B. Nah, untuk hasil dari Z tadi dikalikan dengan ReLU atau Restricted Linear Unit menghasilkan output A. Rumus feed forward diterapkan pada setiap layer sehingga menghasilkan output pada layer akhir. Lalu untuk metode penelitian, yang pertama sistem akan membaca dan mengekstrak data inputan EKG menggunakan teknik seperti filter digital. Data yang sudah diekstrak akan dibagi menjadi training set dan validation set untuk dilatih dan diuji. Data dinormalisasikan untuk menghindari pengaruh nilai yang berlebihan dari suatu fitur. Lalu model yang akan dilatih dengan menggunakan training set yang sudah dinormalisasi. Model yang sudah dilatih akan disimpan dan didaftarkan pada flash untuk dideploy ke server. Lalu API endpoint digunakan untuk mengakses model dan memproses input data. Input akan diproses sebelum dimasukkan ke dalam model, seperti diekstrak fitur, diekualisasikan, dan dinormalisasikan. Kemudian setelah pre-processing selesai, data siap diberikan ke model yang sudah dilatih menggunakan API endpoint dengan memberikan input sinyal EKG yang sudah diproses ke dalam model akan dihasilkan output berupa kelas prediksi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang sudah dilatih. Hasil kelas prediksi kemudian akan dikembalikan atau ditampilkan pada user melalui antarmuka web. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.